Habibi Rabbil Alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa kuntil arwah wa nidaliha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihah amma ba'du. Al-Mukarram wal Muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu para alim, para ulama, para asatidzah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustaz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada beliau baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini. Amin. Amin ya rabbal. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para sepuh, para tokoh masyarakat, para ustadz, para kiai, para ajinan, dan juga segenap para orang tua kami, para bapak dan ibu-ibu, para hadirin wal hadirat, dan juga kepada segenap perangkat desa, baik itu Pak RT, Pak RW, Pak Lurah atau Bapak Kepala Desa, dan juga segenap staf jajarannya, terkhusus kepada DKM Masjid Syiarul Islam dan juga kepada IRM-nya. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dirahmati, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk kepada tema yang ingin sama-sama kita membahas tentang Maulidul Rasul, hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi sebelum saya masuk itu ada pelang besar di depan. Ada baliho besar, yaitu masjid kita ini akan direhab. Dan tidak lain dan tidak bukan, perehaban ini bukan untuk orang lain, itu untuk kita semuanya. Sehingga kalau orang yang berada di sekitar sini kok tidak peduli, itu namanya orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di luar sana Pak Bu, ada di pelosok-pelosok desa, mereka itu jangankan masjid, musola aja tak punya. Kita punya masjid, alhamdulillah mau direhab. Dan niatkan rehab ini bukan untuk menyombongkan, bukan untuk pamer atau gila-gilaan, bukan. Untuk menyamankan. Karena tempat ibadah itu kalau ingin menjadi sesuatu yang mutmainnah, yang tenang, maka di antara caranya itu harus dibuat menjadi nyaman. Dan alhamdulillah DKM Masjid Syiarul Islam ini mengambil inisiatif, mengambil terobosan, dorongan. Bahkan di saat masih PPKM seperti ini, beliau-beliau memikirkan bagaimana masjid ini bisa lebih baik. Maka sudah sepantasnya bagi kita semuanya untuk sama-sama bahu-membahu, pikul-memikul untuk bagaimana masjid kita ini bisa terbangun sesuai apa yang ditargetkan. Kalau kita mengeluarkan, kita punya uang, setiap kita mengeluarkan uang, kita beranggapan ini bukan untuk saya, pasti berat Bapak Ibu mengeluarkan. Kita kerja pagi, siang, sore, malam, sudah dapat, sudah dikumpulkan, tiba-tiba dikeluarkan. Ini berat. Kalau kita merasa bahwasanya ini bukan untuk kita, tapi ini untuk orang lain, pasti berat. Tapi kalau kita mengeluarkan harta kita, uang kita, kita yakini ini untuk saya, untuk kepentingan tempat saya, untuk kepentingan saya di akhirat, pasti mudah-mudahan berat Bapak. Maka tatkala kita mengeluarkan uang, yakini ini
bukan untuk orang lain. Kata Nabi, harta yang akan menjadi milikmu, harta yang kau sedekahkan, bukan harta yang kau simpan. Kita punya uang sekarang sekian juta, puluh juta, ratus juta, sekian miliar, sekian triliun. Itu kalau meninggal dunia, itu semuanya jadi waris. Gak bakal jadi milik kita. Gak bakal kita bawa kuburan. Kalau seandainya pun, enggak Ustaz, uang saya yang 3 triliun, saya akan bawa ke kuburan walaupun saya sudah mati. Tetap ada di kubur, ada yang ngambil itu. Tidak akan jadi milik kita. Kata Nabi, harta yang menjadi milik kita yang kita sedekahkan. Makanya kata Nabi, apabila seorang manusia hamba Allah anak cucu Adam meninggal dunia, semua amalnya terputus. Di antaranya adalah sedekah jariyah yang tidak akan terputus. Seorang ulama mengatakan kalau seandainya penghuni yang ada di kuburan saat itu dibangkitkan oleh Allah, mereka cuma ingin satu, mereka ingin untuk bersedekah. Kenapa? Karena sedekah ini nggak bakal putus, Bang. Bapak Ibu nyumbang untuk masjid ini. Selama masjid ini ada, pahala yang ngalir kepada Bapak Ibu semuanya. Belum lagi orang datang ke tempat ini untuk sujud, pahala lagi Bapak Ibu dapat. Belum lagi orang yang tinggal baca Quran, belajar ilmu agama, itu semuanya ngalir sama kita, Bapak Ibu. Jangan jadi orang yang bodoh, jadi orang yang cerdas. Sebagaimana Nabi sabdakan, al-tayyisu mandana nafsahu wa amila lima badal maut. Orang yang cerdas itu yang mengekang hawa nafsunya dan memikirkan kehidupan setelah dunia ini, yaitu kehidupan akhirat. Bagaimana saya meninggal dunia, saya punya amal jariyah. Bagaimana saya dikubur, tapi amal saya tidak putus. Apa itu? Sedekah jariyah. Baru-baru ini kita punya guru, kita Qohir Al-Kaf Tegal, almarhum. Beliau itu pernah mengatakan, manusia yang paling bahagia, manusia yang paling senang, manusia yang paling bergembira tatkala dia sudah dikubur, tatkala dia sudah meninggal dunia, adalah manusia yang dikubur jasadnya tapi amal solehnya tidak pernah terputus sama sekali. Orangnya sudah meninggal, orangnya sudah dikubur, almarhum, almarhumah, tapi amalnya dia seakan-akan dia itu masih hidup. Amalnya tidak pernah terputus. Apa kata beliau? Mereka adalah orang yang menjadikan semasa hidupnya mensedekahkan hartanya. Punya uang, titipkan ke masjid sekian juta. Punya uang, titipkan sekian ratus ribu ke musola. Punya uang sekian puluh juta, titipkan ke majelis taklim, ke pesantren. Itu yang akan jadi milik kita, kata Nabi. Bukan yang kita simpan. Jangan sampai kematian mengajari kita, kemudian kita menyesal, tidak ada manfaatnya. Satu tetes air mata yang kita teteskan di dunia karena takut kepada Allah, itu bisa memadamkan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetesan air mata kita seperti lautan di hari kiamat, itu tidak ada manfaat sama sekali. Mumpung kita masih hidup, Pak, manfaatkan. Dan jangan pernah menunda-nunda dalam kebaikan. Ustaz Habib, saya nyumbang yang besok saja, lusa saja, minggu depan. Ini adalah pekerjaan syaitan. Ini di buku Muslihat syaitan namanya tasbih. Dalam tasawuf namanya tasbih, yaitu syaitan menyuarakan agar kita menunda-nunda dalam beramal sampai akhirnya kita ternyata tidak menyumbang sama sekali. Maka ada baru kalau berbuat kebaikan itu punya prinsip. Prinsip kita tuh fastabiqul khairat, bercepat-cepat dalam berbuat kebaikan, jangan ditunda. Kalau bisa sekarang, buat apa nunggu besok? Sekarang, besok belum tentu jadi milik kita. Kata para ulama, kita punya waktu itu cuma 3. 1 kemarin tidak bisa kembali lagi, tidak akan jadi milik kita. 2 waktu hari ini, dan itulah waktu kita. 3 besok itu belum tentu jadi milik kita. Jadi yang jadi waktu milik kita ini yang sekarang. Jangan sampai kita dikagetkan dengan kematian baru ingin sedekah, gak ada manfaatnya. Mumpung kita masih hidup, ayo. Dan sekarang di depan mata kita ada masjid kita, Syiarul Islam ini mau dibangun, mau direhab. Jadi saya ngobrol itu katanya butuh dana 3M, kecil itu 3M. 3 miliar itu loh, kecil. Kalau kita ini bergantungnya kepada Allah, pokoknya yang Allah perintahkan saya berdoa, kewajiban saya usaha, kewajiban saya ikhtiar, selepasnya saya serahkan sama Allah. Itulah tawakal yang sesungguhnya. Anda berusaha, Anda berdoa, Anda ikhtiar, ini usaha yang baik, selebihnya serahkan sama Allah. Di antaranya guru kita Buya Yahya Cirebon, beliau itu pernah mengatakan, lakukanlah kebaikan, Allah yang akan menyempurnakannya. Tidak sekali lagi. Pokoknya kita berusaha. Al-Habib Abdullah Haddad mengatakan al-harakah barakah.
Al-harakah barakah. Engkau bergerak mencari kebaikan, Allah berikan keberkahan. Apa itu berkah? Sesuatu yang sedikit tapi cukup. Kita bergerak berapa sedikit Ustaz, tidak apa-apa. Yang punya rezeki adalah Allah. Yang menggerakkan hati manusia semuanya adalah Allah. Yang penting kita berusaha, berdoa usaha ikhtiar, Allah mungkin. Besok-besok kirimkan beberapa orang, Ustaz, Majelis Islam butuh berapa? 3 miliar. Punya uang baru berapa? 150 juta. Kekurangannya Ustaz, biar saya sama keluarga saya yang menutupi. Selesai. Enggak susah, Allah mampu. Berapa banyak orang kaya yang tidak bisa bersedekah, tapi orang miskin bisa bersedekah. Kenapa? Sedekah itu adalah orang yang dimuliakan oleh Allah. Jadi nggak sembarangan Pak Bu. Coba Bapak Ibu lihat orang-orang kaya bersedekah itu belum tentu bisa. Kenapa? Karena sedekah itu hanya orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Di hari kiamat kata Nabi, ada 7 golongan manusia. Ada 7 golongan manusia yang kelak akan dapat tawaran khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Di pada mahsyar itu matahari sejengkal di atas kepala kita. Bapak sama ibu untuk menuntut, suami sama istri untuk menuntut, anak menuntut sama anaknya, anak menuntut sama orang tuanya, saudara sama saudara, teman sama teman, saling tuntut menuntut. Matahari sejengkal di atas kepala kita. Ternyata kata Nabi dalam hadisnya, sab'atul yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia kata Nabi yang di hari kiamat akan diberi naungan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sabda Nabi. Dan Nabi tidak mungkin dusta. Nabi tidak mungkin bohong dengan apa yang disampaikannya. Ada 7 manusia dapat naungan VIP khusus dari Allah. Siapa di antaranya? Orang yang bersedekah kanannya memberi, kirinya tidak mengetahui. Sedekah sir, sedekah sembunyi-sembunyi. Barangkali Bapak Ibu pengen sedekah terang-terangan, mangga silakan. Cuma pengen lebih menjaga hati, sedekahnya diam-diam. Tanya, yang tanggung jawab siapa DKM-nya? Ustadz ini, baik. Dan Ibu Bapak diam-diam ke rumahnya, Ustadz butuh dana 3 miliar, 1 M-nya dari saya. Ustadz butuh dana berapa? 3 miliar. Sudah Ustadz, semuanya saya sama keluarga besar saya menanggungnya. Ini yang menjadikan kita senang Pak di hari kiamat. Bapak Ibu kerja pagi sampai malam, malam sampai pagi, kalau meninggal dunia semua hartanya diwaris, bukan jadi milik kita. Kata Nabi kalau kita meninggal dunia 3 perkara ini namanya kita: harta, keluarga, amal soleh. Tapi kalau sudah masuk ke barzah, kalau sudah masuk ke kuburan, kita sudah dikubur, 2 meninggalkan kita: harta dan keluarga. Hanya 1 kata Nabi yang menemani kita, amal soleh. Apa itu amal soleh? Yang kita hari ini diberi hidup oleh Allah untuk menggunakan kebaikan, diantaranya dengan hal. Ingat Pak Bu, sedekah itu tidak memiskinkan kita. Sedekah tidak mengurangi kita punya rezeki. Nabi sudah sabdakan, yakin kalau hidup itu punya prinsip. Kata Nabi, mana kosoman min sedekatin bal yasda. Nabi ulangi 3 kali. Dalam kitab Muhammad Al-Khalil Kamil karangan Profesor Dr. Abu Yazid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Balili, beliau katakan kalau Nabi ingin berbicara sesuatu yang penting, Nabi ulangi sebanyak 3 kali. Nabi bicara sedekah diulangi 3 kali. Artinya ini penting. Kenapa? Karena banyak umatnya Nabi yang tidak percaya sama dalil sedekah. Takut miskin, takut habis uangnya kalau sedekah. Nabi kuatkan, tidak berkurang sedikit pun dari hartamu, tapi bertambah, dan bertambah. Nabi ulangi 3 kali. Panggil rezeki Allah di pandemi ini dengan kita bersedekah. Ketuk pintu rahmatnya Allah rezekinya dengan kita bersedekah. Yakin. Kalau bersedekah itu Pak Bu, jangan pakai matematika manusia, tidak bisa. Kalau matematika manusia, kita punya uang 1 juta, kita sedekahkan 500.000, tinggal 500.000. Itu matematika manusia. Tapi kalau pakai matematika Allah, aku berikan 1 kata Allah, aku ganti minimal 10 kali lipat. Ustaz, saya sudah sedekah 500.000, 1 juta, 10 juta. Tapi mana Ustaz? Kok seakan kok tidak ada timbal baliknya? Allah berikan rezeki bukan hanya harta, Allah berikan rezeki Anda kesehatan. Berapa banyak orang di usia Anda sudah meninggal dunia, tapi karena Anda bersedekah, Allah jaga Anda punya jantung, Allah jaga Anda punya paru-paru, Allah jaga Anda punya kesehatan. Kesehatan jauh lebih berharga daripada yang namanya harta.
saya membantu kembangan masjid ini, mau siapa lagi? Mumpung harta kita masih ada nilainya, maka manfaatkan. Kalau kita mengadakan anak kita, cucu kita, amal dari mereka, ya kalau ingat. Kalau tidak, kalau dia ketemu teman-teman yang tidak baik, keluarga yang tidak baik, maka ternyata kita meninggal tidak membawa amal soleh sama sekali. Saya pernah Pak Bu, ini cerita nyata ini. Ada Bu Haji, ibu kaya sekali, bisnisnya maju. Dia bilang sama saya, Beb, saya ini orang yang gak pernah sedekah, Beb, gak pernah sedekah, tapi saya kaya. Tapi saya sudah wasiat sama anak saya. Nah, kalau ibu meninggal, tolong sepertiga dari harta ibu disedekahkan. Karena wasiat akan diterima dari harta selama tidak lebih dari sepertiga. Kira-kira kalau seperti itu, Beb, baik tidak? Saya jawab antara baik sama tidak. Kok bisa? Bagaimana maksudnya, Beb? Baiknya kalau anak ibu ingat, tidak tergiur daripada uangnya untuk sedekah buat orang tua saya. Orang tua saya kan sudah meninggal dunia. Lebih baik buat kos-kosan, lebih baik buat kaplingan, lebih baik untuk modal usaha. Sekarang saya tanya Bu, kalau seandainya ibu punya anak seperti bagaimana? Marah Habib, ibu sudah meninggal, diam. Mumpung masih hidup, ayo jadikan harta kita sebagai amal jariah kita. Kalau sudah meninggal dunia Bu, harta 1 triliun pun gak ada manfaatnya. Kata Nabi, selamatkan dirimu dari api neraka Allah walaupun cuma dengan 1 biji kurma. Selamatkan Pak Bu. Kenapa? Mumpung masih hidup, kita diberi kesempatan oleh Allah beramal soleh, maka lakukanlah untuk mendapatkan surganya Allah dan jauhkan diri kita daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara masalah Maulid, saya cuma menyambung saja dari penceramah tadi. Ada penceramah juara 1 itu baca teks atau enggak itu? Kalau baca teks masya Allah. Nah kalau penceramahnya diundang ada utur itu aja penceramah. Tinggal diarahkan. Kalau orang punya kecerdasan itu diarahkan untuk di bidang agama. Jangan seperti orang tua akhir zaman. Kalau anaknya nakal, anaknya bandel, dimasuk ke pesantren. Kalau anaknya cerdas, dimasuk ke sekolah formal. Ini orang tua yang IQ-nya nggak tahu berapa ini. Kalau anaknya cerdas, anaknya pintar, masukkan ke pesantren. Biar apa? Biar dicetak menjadi ulama. Jadi masjid ini ada generasinya. Semua DKM, semua para persekutuan nama, ustaz-ustaz semuanya. Kita ada umurnya, ada waktunya. Bayangkan 20 tahun ke depan, dapat usia kita masih ada enggak? Kalau masih ada 20 tahun ke depan, dapat kita jalannya mungkin kakinya sudah 3, sudah pakai tongkat, nggak bisa pakai kaki 2 ini. Tapi bayangkan waktu kita sudah tua seperti itu, masih kita nggak ada yang ngurusin. Anak-anak mudanya nggak ada, generasi kita nggak ada yang ngurusin. Itu yang harus dipikirkan. Saya bicara seperti ini karena ada kejadian Pak. Ada salah satu masjid, salah satu tempat yang ustadznya, DKM-nya itu gak peduli sama generasi. Dia merasa nyaman, pokoknya saya fokus masjid, kegiatan, majelis taklim, tapi dia gak peduli sama generasinya. Subhanallah, setelah dia sakit, beliau itu tidak bisa meneruskan. Akhirnya masjidnya tidak ada yang meneruskan. Masjidnya tidak ada yang ngajar, masjidnya tidak ada yang megang, sehingga masjidnya akhirnya vakum. Artinya apa? Mumpung kita masih sehat para ustaz, kiai ulama, mumpung kita masih sehat para DKM, yuk buat kader DKM, buat IRF, buat kegiatannya, buat bagaimana mereka semangat. Para ustaz, kiai ulamanya, pengkaderannya di desa ini, tadi contoh ini, ada yang bisa ceramah tadi, masuk pesantren. Ustaz nggak mampu, yuk kita bareng-bareng di kampung ini, kita musyawarah untuk biaya bulanan kita yang tanggung. Dengan syarat sama orang tuanya, kalau anak anda sudah menjadi ulama, harus berjuang di tempat ini. Lakukan seperti pengkaderan baku. Saya bicara seperti ini, saya terinspirasi dengan guru kita Buya Yahya. Beliau itu mengambil dari setiap kota, bahkan setiap negara. Bahkan beliau mengambil dari Vietnam, kemarin ada sekitar 9 anak
7 laki-laki, 2 perempuan. Kata beliau, ini anak-anak akan saya kader untuk berjuang di negaranya masing-masing. Saya kader jadi ulama, saya kader menjadi dokter. Sekarang sudah ada yang 30 juz, ada yang sudah hampir khatam, ada yang sudah separuh daripada Al-Quran. Jadi kita berpikir ke depan, Pak, kita yang ustaz yang ulama nih, kalau di tempat kita nggak ada yang mondok, nggak ada yang belajar, itu kita kader, kita cari siapa ini kira-kira yang bisa ambil di satu desa, ada satu syariah minimal 5 orang, yang mampu untuk biaya, kita pikirkan, kita musyawarahkan. Untuk apa? Biar dia belajar, buat perjanjian dengan orang tuanya. Yang penting anak Anda mondok, kami jangan dulu. Kalau sudah selesai, kalau sudah jadi, biarkan mereka berjuang di tempat ini. Kita itu namanya pengkaderan. Itu berpikir ke depan. Ada sebagian DKM, sebagian ustaz itu nggak berpikir seperti itu. Pokoknya sekarang saya ngurus masjid, saya ngurus sendiri sama teman-teman. Saya punya majelis taklim, saya urus sendiri. Ingat Pak, pun ada waktunya, ada umurnya. Kalau hari ini kita nggak mau capek, hari ini kita tidak mau mengkader, jangan salahkan 20 tahun ke depan kita sudah sakit-sakitan atau kita sudah meninggal dunia, nggak ada yang ngurusin lagi. Maaf ini, kita sebagai para ustaz evaluasi. Kalau saya buat majelis, saya ngisi acara di masjid di musola, kenapa anak mudanya tidak ada? Evaluasi itu. Kenapa anak-anak muda tidak ada? Yang nanti cuma bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau kata orang seberang sana yang bau tanah. Tapi anak-anak mudanya tidak ada. Evaluasi mana ini? Subhanallah, dia memberikan lewat kemudahan ini pemimpin di masa depan. Kalau anak mudanya hobinya nongkrong, main game, main HP, jangan salahkan kita sudah meninggal, kita sudah sepuh, nggak diterusin lagi. Berarti anak muda belum bisa dibawa ke masjid, anak muda belum bisa dibawa ke musola, belum bisa dibawa ke majelis taklim. Yuk kita buat gerakan baru. Apa gerakannya? Kita nongkrong bareng sama mereka. Mereka nongkrong di warung, kita datang di warung. Mereka nongkrong di rumah temannya, kita datang ke sana. Kita buat kajian-kajian agama, tapi bentuknya disesuaikan dengan anak muda. Jangan samakan kita ceramah, kajian sama seperti bapak-bapak, ibu-ibu, bedakan dong. Karena mereka anak muda. Dan di sini bagaimana Ustaz ngobrol, dibuat nyaman, hatinya dibuat senang sama kita, ngobrol masalah agama. Kalau kita di video haji, nama programnya namanya ngopi, ngobrol tentang iman, hanya jawab seputar masalah agama. Alhamdulillah aku kita di video haji, saya orang baru, saya baru 1,5 tahun. Cuma saya punya prinsip, saya bilang sama teman-teman, saya punya dakwah, saya nggak mau lama. Saya dakwah ini cepat. Apa syaratnya? Saya penuhi. Beb silaturahmi, beb ini, saya tempuh semuanya. Kenapa? Karena kita punya umur ini nggak tahu kapan Allah akan mencabut nyawa kita, maka semangatlah kita untuk mengabaikan Allah dengan kebaikan demi kebaikan. Akhirnya singkat cerita, ini anak muda, saya dikasih PN. Habib kalau jadi tinggal di video haji, jangan sibuk ngurusin bapak-bapak, jangan sibuk ngurusin ibu-ibu. Di sini ustaz, kiai, ulama, alumni pesantren banyak. Tapi yang megang anak muda itu kayaknya belum ada Habib. Akhirnya saya tinggal di sana, saya fokus buat acara ngopi, ngobrol perkara iman, hanya jawab seputar agama. Saya nggak ada ikuti ngopi itu baca kitab, zikir, istighosah. Saya cuma ngobrol, tanya jawab dari setengah 9 sampai jam 10 malam saya habis. Alhamdulillah Pak, setahun kita ngadakan ngopi, kita evaluasi, kita tanya RT RW orang kepala desa punya, kita tanya ustaz yang ulama setempat, kita tanya sama kesepuan orang tua di setempat tersebut. Mereka berkata, Ustaz Habib, alhamdulillah dulu di desa kami ini anak muda setiap malam teriak-teriak, sekarang alhamdulillah sudah tidak ada lagi. Habib, dulu di tempat kami main gaple itu biasa di pinggir jalan, biasa. Sekarang alhamdulillah Habib, setelah ada program kopi, tidak ada lagi yang main gaple di pinggir jalan. Kalaupun ada, mereka di belakang dan itu posisinya takut malu mereka. Alhamdulillah Habib, dulu di musola kami tidak ada anak muda. Sekarang subuh saja ramai sama anak muda. Habib, dulu kami punya musola, tidak punya IRN, Ikatan Remaja Musola. Alhamdulillah setelah ada ngopi, anak mudanya merapat di musola, kita buat sekarang IRN. Alhamdulillah Habib,
Dulu kami kalau ingin mengadakan satu acara, kami harus mengambil bambu. Bambu ini kebetulan di luar Bidu Haji. Kami butuh waktu 5 hari karena banyak repot bawanya. Alhamdulillah Habib, setelah ada program ngopi, kami membutuhkan waktu cuma setengah hari saja. Itu yang Nabi ingatkan, kalimun nas ala qadri uqulihim. Ajak bicara orang tergantung kadar akarnya mereka, tergantung kadar keinginan mereka. Jadi jangan paksa anak muda ke masjid, ke musola, majelis. Kalau belum mau jangan dipaksa. Akhirnya nggak mau, dia berontak. Bagaimana caranya? Dia tidak datang. Saya Pak buat acara ngopi itu acaranya nyantai, nggak ada aturan saya buat ngopi. Saking kita bebas santainya, saya yang isi acara ngopi, saya tak pernah pakai gini, tak pernah. Boleh lihat di YouTube, Facebook, Instagram dan sebagainya. Saya punya kajian ngopi di Bidu ada 8 tempat 2 minggu sekali. Ada yang 1 seminggu sekali. Itu setiap saya beracara ngopi saya nggak pernah pakai gini, karena tidak masuk. Kata Nabi kalau ngajak ngomong orang itu sesuaikan akalnya mereka, jangan akalnya kita jangan. Sehingga dari pertama saya buat ngopi sampai detik ini, setiap saya acara ngopi saya pakai sweater. Perjualan muda ini pakai sweater, jaket, atau saya pakai baju lengan panjang, pakai kopi yang warna, pakai sarung. Tidak pernah saya kumpul sekalipun kalau tidak salah pakai takwa gam sebelah ini, tidak ingin pakai khusus kalau tidak mengisi acara. Tapi saya anak muda tidak masuk. Makanya jangan salahkan kalau kita ngajak anak muda, mereka cuma dengar, manggung-manggung, besoknya tidak ada. Mereka sedang seperti kita. Pakaian kita kayak gini, mereka kayak gitu. Wah, nggak asik ini ustaznya ini. Habibnya ini nggak relevan, tidak ngikutin kita. Sehingga di acara ngopi, alhamdulillah Pak Bu, kita ngopi anak muda itu minimal 30 orang sampai 80 orang. Anak muda loh ya, bukan yang tua-tua ini. Anak-anak muda itu pengkaderan Pak. Sehingga alhamdulillah dengan kita beracara ngopi, akhirnya anak-anak muda merapat ke masjid, merapat ke musola. Puncaknya waktu kemarin Al-Fakir saya ada acara milad, majelis taklim al-wasilah, ulang tahun yang pertama, 90% anggotanya anak muda semuanya, 90%. Bahkan ada anak-anak muda dari tetangga desa sebelah datang. Ini teman-teman saya cerita di lapangan. Dek, kemarin itu ada anak muda di acara. Datang, ada beberapa orang bilang, saya ingin bantu Majelis Al-Wasilah dalam gerakan parkiran katanya. Akhirnya dikasih anak indikan, kemudian ikut bantu. Bagaimana kerja seperti itu Pak Bu? Di setiap blok di Bidu Haji ada 5 blok, 5 desa, 5 kampung, saya buat acara ngopi semuanya. Sehingga mereka merasa dihargai, merasa dekat dengan kita. Waktu kita beracara tanpa diminta, merapat dengan sini dan maksimal kerjanya. Itu yang harus kita pikirkan. Bagaimana kita hari ini mulai mengkader dari segi DKM, dari segi ustadznya. Kalau seandainya di desa kita nggak ada yang mampu, tidak rombongan, biaya ngobrol pasti bisa. Asalkan kita semuanya mau berpikir, berusaha dan beristiqomah dalam usaha dan tersebut. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit Al-Bagir ingin membahas tadi yang sudah dibahas, masalah seorang anak yang berbakti dan durhaka kepada orang tuanya. Ini sering dibahas, cerita paling bunda, cerita Al-Qomah, banyak dibahas. Tapi pernah nggak dibahas tentang orang tua yang masuk neraka gara-gara anaknya? Nabi sudah pernah menjelaskan ini. Artinya ada kali ini. Dalam hadis Sahih Muslim itu panjang lebar Nabi bercerita. Nabi ceritakan ada orang tua ahli surga, ibadahnya sudah paling luar biasa, sholat berjamaah, baca Qur'annya, sedekahnya, majelis taklimnya, puasa Daudnya, puasa Senin Kemisnya, dekat sama ustaz ulama, luar biasa. Nah, kalau Allah akan masukkan dia ke surga, sudah berdiri di dalam itu surga, tiba-tiba ada seorang anak datang, ya Allah, ingin mempermanakan itu orang tua. Ya Allah, saya anak. Ya Allah, saya memang ahli neraka. Saya tidak pernah sholat, saya perempuan tidak pernah nutup aurat, saya selalu melakukan sesuatu yang Kau haramkan, saya meninggalkan kewajiban. Tapi ya Allah, dia orang tua saya. Setiap saya tidak sholat,
orang tua saya acuh, gak pernah ngurus ya Allah. Saya seorang perempuan membuka aurat saya, padahal saya sudah balik, ayah saya tidak pernah menegur saya. Waktu saya keluar dengan laki-laki, perempuan dengan mahramnya, orang tua saya tidak peduli kepada saya ya Allah, maka saya tuntut keadilan ya Allah. Lalu Allah tanya, hei orang tua, betul ya anakku? Betul ya Allah. Betul apa yang dia ucapkan? Betul ya Allah. Wahai malaikat, seret ini orang tua sama anaknya ke neraka usaha juga. Jadi bapak, sehebat apapun bapak ibu setiap hari puasa sunnah, sehebat apapun di malam hari ribuan rakaat yang ibu bapak lakukan, setiap hari ibu hadir majelis taklim, sholat berjamaah, bersedekah, tapi sungguh kata Nabi, Anda punya anak tidak diperhatikan, tidak dipedulikan, tidak diarahkan, itu anak di hari kiamat akan menyeret kita ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya selalu ingatkan Pak Bu, jangan salahkan anak, jangan marahi anak, jangan pukul anak, jangan cium kita punya anak gara-gara dia tidak baik, gara-gara dia nakal. Tapi bercerminlah kita sebagai orang tua, pantas tidak kita punya anak yang berbakti. Baca dulu Pak Bu, kita pengen punya anak yang soleh dan soleh, pantas tidak orang kayak kita ini. Orang tua tidak pernah jadi contoh yang baik. Orang tua tidak pernah memberikan panutan yang baik, tidak pernah sholat berjamaah, tidak pernah hadir majelis taklim, tidak pernah bersedekah, tidak pernah berbuat kebaikan. Bagaimana anak kita mau jadi baik? Kita sebagai orang tuanya, panutannya malah tidak bisa memberikan contoh yang baik. Artinya kalau kita ingin punya anak yang soleh dan soleh, pantaskan diri kita untuk memiliki anak yang soleh dan soleh. Jangan marahin terus Bapak, kesian. Contoh, kita punya anak nakal badan, koreksi. Saya selama ini sudah deketin belum? Saya sudah masuk ke pesantren belum? Ke madrasah? Saya sudah bawa ke majelis taklim belum? Kalau kita cuma bisa marah-marah, kita cuma bisa teriak-teriak, nyalahin anak kita, sampai kapanpun anak kita tidak menjadi baik. Lalu bagaimana Ustaz agar anak saya menjadi baik? Kenalkan anak kita dengan Nabi Muhammad. Kenalkan anak kita dengan pendidikan agama. Kenalkan anak kita dengan ustaz, kiai, ulama. Saya tidak salahkan anak bapak ibu sekolah formal, masuk SD favorit, SMP terpadu, SMA teladan, kuliah, S1, S2, S3, silakan. Tapi jangan sampai anak kita buta masalah agama. Jangan sampai anak kita buta dengan Nabi Muhammad. Jangan sampai anak kita buta dengan syariat Nabi Muhammad. Itu yang menjadikan anak kita rusak. Apalagi kita sudah tidak mengenalkan anak kita dengan agama, kita rusak anak kita dengan HP, kita rusak anak kita dengan televisi, kita rusak anak kita dengan tongkrongan mereka, lingkungan mereka yang kita tidak selalu mengingatkan mereka. Gak pantas Pak. Kita punya anak yang berbakti, gak pantas Pak. Ternyata kita punya anak yang soleh dan soleh. Kenapa? Karena kita tidak mau mengenalkan anak kita dengan Nabi Muhammad. Kita nggak mau mengenalkan anak kita dengan pendidikan agama. Kita cuma sibuk cari titel ijazah untuk anak-anak kita. Kita sibuk cari kerja untuk anak-anak kita. Tapi waktu anak kita tidak kenal dengan Nabi Muhammad, hati-hati Pak. Dia bisa bertindak sebagaimana tadi disampaikan, bukan cuma menghina, bukan cuma memukul, bukan cuma menendang, membunuh pun dia tidak akan segan kepada orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya tidak pernah mengenalkan Nabi Muhammad sama anaknya. Ini saya cerita seperti ini Pak, karena sudah banyak kejadiannya, sudah banyak. Di antaranya saya punya guru bernama Dr. Ustadz Habib Sigah bin Abu Basan Barat. Habib Sigah ini beliau saya punya guru pernah ditelepon oleh seorang laki-laki. Ustadz, saya mau nanya, silakan. Ustadz, saya ini punya gaji 1 bulan 27 juta. 1 bulan saya punya gaji 27 juta. Ustadz, sekarang saya punya ayah sudah meninggal dunia, saya punya ibu, saya yang menjamin hidupnya. Saya punya adik perempuan yang sekolah, saya yang menjamin sekolahnya. Tapi Ustaz, akhir-akhir ini ibu saya punya kebiasaan aneh. Punya kebiasaan aneh, itu sudah kurang ajar. Ibu saya punya kebiasaan aneh. Apa itu? Setiap
setiap jam 2 malam minta dimandikan pakai air hangat. Ustaz, saya buat air hangat ini butuh waktu 2 jam. Ustaz, saya memandikan ibu saya butuh waktu 2 jam. Ustaz, saya habis tidur saya 4 jam gara-gara ngurus saya punya ibu. Habis Ustaz 4 jam. Saya ngurus saya punya ibu. Kata saya punya guru, Ustaz Jabar ini, maaf, to the point saja, langsung saja. Yang ingin ditanyakan itu apa? Ustaz, Habib, boleh tidak? Kalau ibu saya suntik mati saja. Ini jadi ayatan. Akhirnya setelah dicari tahu, kenapa ini anak berani berbicara seperti itu? Ternyata ini anak semenjak kecil sama orang tuanya tidak pernah dikenalkan dengan Nabi Muhammad. Semenjak kecil anaknya tidak pernah diberikan pendidikan agama, madrasah, TPA, tidak pernah. Tapi yang dikenalkan oleh orang tuanya bagaimana anaknya masuk SD favorit, SMP terpadu, SMA teladan, kuliah sampai tuntas, sehingga di otak itu anak dunia. Manakala ada orang yang ingin menghindarkan dirinya, menghalangi dirinya daripada dunia, akan disingkirkan, akan dihilangkan, walaupun itu Anda sebagai orang. Ingat Pak Bu, ini cerita nyata. Bapak Ibu sekarang ke masjid ini bisa jalan sendiri. Bapak Ibu bisa makan sendiri. Bapak Ibu kamar mandi bisa jalan sendiri. Bapak Ibu bisa cebok sendiri. Ingat, suatu saat kita akan sakit. Bahkan mama, kita mungkin nggak bisa bergerak, cuma di kasur. Mama, kadang kita kencing, buang yang besar, itu juga di kasur. Kita butuh seorang yang rela memberikan waktunya, tenaganya, pemikirannya, hartanya untuk kita. Itu namanya adalah anak. Bayangkan kalau anak kita sekarang tidak kenal sama Nabi Muhammad, anak kita tidak kenal dengan agama, anak kita tidak kenal dengan syariat Nabi, apa mungkin anak kita akan mau ngurus kita? Apa mungkin anak kita mau nyebokin kita? Apa mungkin anak kita mau nungguin kita? Kayaknya berat mereka akan lakukan. Kalau kita senang, tidak peduli mengenalkan anak kita dengan Nabi Muhammad. Artinya bagus, mumpung masih ada waktu, silakan. Kalau kita nggak mampu mendidik anak kita, ada pesantren, ada madrasah, TPA, DTA, ada usaha ulama, bawa anak kita ke majelis taklim. Saya tanya ini ada amalan dari Imam Ghazali, bukan dari saya. Saya tanya, Bapak Ibu ingin nggak anaknya menjadi ulama? Ingin anaknya menjadi ulama, menjadi kiai? Dengarkan cara Imam Ghazali. Buka biografi cerita Imam Ghazali. Diceritakan Imam Ghazali bercerita, saya menjadi ulama seperti ini itu bukan karena kecerdasan saya waktu mondok, bukan. Saya menjadi ulama seperti ini bukan karena saya pintar memahami pelajaran, tapi saya menjadi ulama seperti ini karena dulu semenjak saya kecil, ayah saya, ibu saya selalu membawa saya ke majelis taklim. Semenjak saya kecil, saya dibawa ke majelis taklim oleh orang tua saya. Dari belakang ayah dan ibu saya berdoa, ya Allah, jadikan anak saya Ghazali seperti ulama tersebut. Setelah selesai kajian, selesai majelis taklim, saya dibawa oleh ayah saya, dibawa kepada ustaz ulama, seraya berkata, wahai ustaz, wahai kiai, wahai ulama, doakan anak saya Ghazali akan menjadi seperti dirimu. Kalau orang tua saya punya kelebihan harta, diberikan hadiah untuk ulama tersebut. Oleh karena sebab itu, kata Imam Ghazali, saya menjadi ulama seperti ini. Apa resepnya? Bawa ke majelis taklim. Terkadang ayahnya soleh, ibunya solehah. Kenapa anaknya bandel? Karena yang ke majelis saya cuma bapaknya saja, yang ke majelis saya cuma ibunya saja. Anaknya tidak pernah dibawa ke majelis taklim. Kita punya guru Gures Baharun, Gures Baharun MR. Itu beliau punya abah namanya Habib Qasim Baharun. Habib Qasim ini abahnya Habib Indah, Habib Gures. Itu pernah ditanya sama satu orang, Habib, anak Habib luar biasa,
menjadi ulama, punya pesantren, bermanfaat bagi umat. Habib, kira-kira resepnya apa? Caranya apa? Saya ingin Habib, anak saya seperti anak Habib, menjadi ulama, punya pesantren, bermanfaat. Habib Qasim, abahnya Habib Qasim tanya balik, maaf, Bapak, kalau mendoakan anak itu kapan? Anak Bapak mendoakan itu kapan? Habib, saya mendoakan anak saya itu habis sholat 5 waktu. Itu pun kalau ingat. Kalau tidak ingat, saya nggak doakan. Apa kata beliau? Demi Allah, saya setiap melihat anak saya doakan anak saya agar menjadi ulama, menjadi orang yang bermanfaat. Setiap melihat anaknya, setiap melihat anaknya, tidak heran jadi seperti itu. Apa sabda Nabi? Doanya orang tua terhadap anaknya seperti doanya Nabi terhadap umatnya. Setiap melihat didoakan, wajah menjadi ulama seperti itu. Sekarang kita doakan juga. Mulai saat ini Pak Bian bawa ke majelis taklim, setiap melihat anak kita doakan agar jadi anak yang soleh, berbakti, jadi ulama, bermanfaat bagi bangsa, negara, khususnya bagi agamanya. Jangan lupa kenalkan anak kita dengan agamanya, kenalkan anak kita dengan Nabi Muhammad, yang untung kita sendiri Pak, bukan orang lain. Para hadirin, para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa bagi sampaikan pada kesempatan kali ini. Intinya kamu dalam memperingati Maulid Nabi ini, yuk kita kenalkan anak kita dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu uswatun hasanah, contoh yang baik. Sehingga kalau kita sudah kenalkan anak kita dengan contoh yang terbaik, insya Allah anak kita akan jadi anak baik. Tapi kalau kita sebagai orang tua cuma sibuk cari titel, ijazah, pekerjaan untuk anak kita, agamanya tidak kita kenalkan, nabinya tidak kenalkan, syariatnya tidak kita kenalkan, majlisnya tidak kita kenalkan, ustaz ulama kita tidak kenalkan, jangan salahkan. Kalau anak kita berani dengan kita akan sampai berbuat dolim, kurang ajar kepada kita. Itu saja yang bisa bagi sampaikan. Kurang lebih bagi minta maaf dan mohon doanya selalu. Ada doa dan akan ditutup oleh para kesembuhan yang ada di tempat ini. Ya, itu saja yang bisa bagi sampaikan. Sampai jangan lupa kita punya masjid sedang proses pembangunan. Yang rezekinya agak macet, niatkan ya Allah saya bersedekah sebagaimana janjimu wahai Rasulullah, rezeki akan dimudahkan. Niatkan kamu. Kalau kita ingin dapat ikan yang besar, umpannya harus besar. Ingin dapat ikan besar, umpannya harus besar. Maka kalau bukan kita yang beri dalam rezeki kita, menunggu siapa lagi? Saja yang bisa bagi sampaikan, kurang lebihnya bagi minta maaf dan mohon doanya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.